Guys, kembali lagi di Story Nangnak. Kali ini gue bakal nge-review tempat di mana banyak sekali kujang-kujang yang banyak sekali artinya di dalam simbol-simbol kujang tersebut. Jadi simbol kujang naga, kujang non-lidi ekode, kujang cium, dan banyak lagi kujang-kujang yang lainnya. Pokoknya hari ini bakal kasih tahu semuanya sama semua karena di sini ada pakar, bukan pakar sih, CP namanya, calon pakar. Yuk. Oke guys, jadi sekarang tuh gua lagi ada di Katulampa, tepatnya di jalan gua nggak tahu lupa lagi, pokoknya ada salah itu tempat. B, ayo buru orang nge-review kujang. Oke, ini kita ada pakar si Abi dari mana Abi? Dari tadi Semoga kena kameranya ya. Soalnya kita nggak melihat kameranya. Nah, ini perkenalkan namanya Abi ya. Abi kita pakai masker. inilah saya sosialisasi. Oh, social distancing. Oke, lanjut langsung kembali ke topik utama ya. Kita sedang membahas kujang. Menurut Abi nih sebagai CP calon pakar ya. Menurut Abi sendiri, kujang itu apa? Kujang itu adalah senjata Jawa Asal Jawa Barat mananya Bogor atau Bandung dan semua sudah. Pokoknya senjata khas Sunda itu adalah kujang. Jadi begini Abi, gue sebagai historian Nangnak sedikit membaca kujang itu banyak baca tulisnya. Ya, Di kujang naga, kujang apa itu apa lagi sih? Lupa lagi. kujang naga, Kujang kujang ciung, kujang ciung. jago, kujang kuntul, Hmm. kujang badak, kujang mangkong. Mungkin kita bisa ambil salah satu kujang. Iya, kita ambil. Betul, goblok Iya, kita mah betul. jing. Golok babi jangan tawuran ya mah. Siap. Olah eta. Nah, iya. Nah, oke, kita ambil dua, aing ngoprek Abi ya. Kita ambil dua jenis kujang. Ya sih mah lieur. Nah, ini. Jadi ini ada dua jenis kujang ya. Ya, Yang satu ini kujang Abi. itu kujang naga, Ini kujang naga. Ini kujang kujang kuntul. kuntul. Kenapa ini disebut kujang naga padahal bentuknya kujang aja gitu. Enggak bentukin naga gitu. Karena naga itu kan makhluk astral dulu, cuman ini apa namanya representatifnya ke dalam kujang seperti ini. Oh. Juga banyak ditemukan di berbagai daerah seperti ini. Oke. Jadi lebih ke mengartikan Ya, gitu ya itu. kujang tuh. Ini kujang apa? Ini kujang kuntul, Kuntul. bentuknya seperti burung kuntul. Kuntul. Oh, gue baru tahu sih Bi. Kalau ini teh ini ya Ya, paruhnya ya. ya ini guys, kita di sini tuh jadi jam 1:30 malam. Gua dibangunin buat bikin video ini sebenarnya nggak jelas, anjing. Tapi ini sedikit ilmu ya. Jadi mungkin banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya seperti aing ya. Karakternya oh ya misalnya kujang kuntul ternyata harapannya Bi. Ya, Nah, harapnya ya kujang kuntul terus kujang non Bi. Kujang yang paling lama gitu. Dalam sejarah tuh kujang apa Bi? ya, semua lama umurnya sama, umurnya pada kan diperkirakan itu dibuat pada zaman kerajaan Pajajaran gitu. Kalau yang bener-bener ada tuh kujang yang dipakai sama banyak apa namanya? Kujang itu kan ciri khasnya tuh apa sih? Pangeran apa sih? Raja apa? Lupa ya. Ya Siliwangi. Iya, Prabu Siliwangi. Iya. Itu yang dipakai sama Prabu Siliwangi itu kujang apa? Bi? Yang dibagi Prabu Siliwangi ada kujang ciung mata 9. Mana ada lagi? Belasana tuh king. Ini kita sudah menemukannya ya. Ya itu replikanya. Ini replika. Replika namanya kujang apa, Bi? Kujang ciung mata 9. Kujang ciung mata 9. Yes. Oh, beda. Tapi tergantung kujang ciung mata 3 gitu. Itu mata 4 kujang kuntul. Oh, kujang beda kuntul. Oh, lagi. ciung. Oh, iya Bentukannya, benar. ya. Sorry. Ini kujang ciung. Yes. Yang konon katanya dipakai sama para raja dulu. Itu Prabu Siliwangi ya salah Ya, satunya. Ini tuh kenapa bisa dipakai Prabu Siliwangi, Bi? yang pertama sebenarnya kujang ciung ini ada berbagai jenis matanya ya. Yang pertama ada mata 9, ada mata 7, mata 5, dan ke bawah mata 3 dan 1. Mata 9 ini dipakai oleh para raja dulunya. Itu tercatat dari babat, dari pantun, dan para sejarah juga temuan-temuan.
yang ditemukan di daerah sekitar Jawa Barat. Nah, untuk mata 7 itu dipakai oleh putra mahkota. Mata 5 dipakai oleh para bupati. Bupati Pajajaran umumnya memakai kujang ciung mata 5. Terus untuk kujang naga ini dulu dipakai oleh para jarok atau sekarang bisa dibilang kepala desa. Nah, masih di Baduy atau masih di tempat pancer pengawinan tuh masih pakai kujang jaro ini gitu sebagai penandanya. Ini kujang guntul ini dipakai oleh para patih atau orang kepercayaan raja nih. Gitu. Jadi yang mungkin skala yang paling banyak ditemuin ya kujang naga karena mungkin banyak sekali kan jaro-jaro di mana-mana waktu dia perjalanan. Nah, ini banyak ditemukan kujang naga dan kujang ciung mata 5. Kalau kujang ciung mata 9, mata 7 hampir gak pernah ditemuin gitu. Tapi menurut catatan seperti itu. Menurut catatan yang banyak banget buku-buku ini referensi ya. Ya, Kalau kujang ini teh mata 9 Mata 9 kujang itu ciung ini dipakai oleh Sri Prabu Siliwangi. Yes. Ini tuh memang senjata gitu. Ada nggak sih sejarahnya biar cara pakai senjatanya gimana? Apa kayak pisau asal apa melayang-layang gitu kayak apa namanya ya? Kayak di Kalimantan tuh ada namanya apa namanya? Mandau ya. Mandau kan bisa terbang tuh. Yes. Apakah sama gitu? Nggak, sebenarnya kalau orang Pajajaran sendiri untuk senjata perangnya yang utama itu paling tombak atau ada jamparing atau panah seperti itu. Kalau untuk kujang ini lebih ke status sosial, bisa jadi senjata tapi jika keadaannya terdesak. Jika kita berpegang ke hutan, cuma adanya kujang ini bisa dengan cara dilempar atau ditusuk. Nah, si bilah ini itu yang pamor ini diisi oleh racun sehingga menjadi senjata yang efektif ya. Jika terkena musuh, terkena lawan itu bisa fatal akibatnya. Ada mitos-mitos tersendiri nggak kan karena sejarah itu budaya itu kan identiknya sama mitos ya. Mistis apa mistis padahal kan menurut gua pribadi kan ya nggak usah lah gitu mistis. Cuman gue juga mengakui adanya mistis gitu. Ada nggak gitu mistis yang paling banyak dipercayai sama masyarakat gitu sama budayawan lah ya. Stereotip orang kan pada saat ini ke kujang atau hal-hal yang menjurus ke zaman dulu itu kan pasti ada mistis-mistisnya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya nggak terlalu percaya seperti itu gitu. Ini pure benda seni, benda apa ya namanya, bagian dari sejarah aja ya kujang itu gitu. Jadi saya nggak memasukkan unsur-unsur mistis seperti itu. Okay. Tapi bagi yang percaya ya silakan saja gitu kan ya. Tapi menurut saya mah enggak. Berarti tergantung di Ya, masing-masing juga ya. Masing-masing ya menanggapinya seperti apa. Kalau menurut Abi nih ya, keistimewaan kujang tuh apa Bi? Selain dari seni, budaya dan warisan Jawa Barat kita ini gitu. Mungkin satu dari bentuknya, dari bentuk ini kan Elegan ya? unik lah. Unik. Dari berbagai jenis juga kan. Kalau keris maksudnya bentuknya seperti itu, hanya beda looknya aja untuk siapa yang memegang gitu kan. Tapi kujang bahkan bukan hanya matanya yang berbeda, tapi bentuknya juga mungkin beda-beda setiap jenis dengan setiap orang yang penggunanya juga beda-beda. Berarti sama modelnya sama kayak mandau gitu Bi, kujang tuh. Mandau gimana? Mandau juga kan dia tergantung yang megang Bi. Ya tergantung megang ya. Jadi ada bentuknya ini buat misalkan buat patihnya, ya, gitu, buat petingginya gitu. Sama itu. kayak ya, kujang mungkin juga mirip-mirip seperti itu. Juga yang paling unik itu pembuatnya gitu. Jadi jarang ada waktu dulu ini ya, namanya yang membuat kujang ini seorang pandai besi biasa juga belum tentu bisa bikin kujang gitu King. Salah seorang yang bikin kujang itu diberi gelar guru tepa. Ini paling unik sebenarnya. Jadi yang pembuat
kujang ini nggak dinamainnya apa? Guru tepa. Guru tepa. Guru tepa itu atau ahli yang bikin kujang. Nah, Hmm. kalau dia tidak bikin kujang, jadi menurut catatan sejarah setelah Pajajaran runtuh itu beliau para guru tepa itu memang tidak membuat lagi kujang karena hanya diperuntukkan oleh orang-orang Pajajaran. Oke, ini kujangnya. Ya, kujang itu. Ini kujangnya. Oh, ini, Bi. Ada ini. Nah, kalau ini kujang apa, Bi? Ini kujang bangkong mata 9. Beda lagi nih. Ya, kalau bangkong ini dipakai oleh para guru biasanya. Guru silat. Guru apapun, guru bilangan, guru silat, guru tepa pun sekalipun gitu. Jadi pokoknya guru-guru tuh Ya, para simbolnya tuh ini gitu. Kujang bentuk bangkong. kujangnya, kujang bangkong. Matanya terdiri dari mata 9 sampai mata 1 sampai mata 9. Tapi ini nggak ada bolongnya, Bi. Ya, karena memang mata ditutupin sebenarnya. Ditutupin oleh hiasan, bisa oleh emas, bisa oleh kuningan atau bisa apapun benda yang mulia. Oke. Jadi sebenarnya kujang itu ada berapa jenis, Bi? Ada 7 jenis sampai saat ini. Yang ditemukan gitu ya. Yang ditemukan mungkin banyak. Ada menurut ahli-ahli itu banyak menemukan banyak jenis-jenis kujang. Tapi setelah diklasifikasi lagi juga setelah perundingan banyak seminar pada 2014 tuh dihakikan lah dipatenkan bahwasanya kujang itu ada 7 jenis gitu. Termasuk kujang ciung, jago, kuntul, badak, naga, wayang, sama kujang satu lagi apa? Tadi kujang ini. Jago ya? Jago. Iya. Yang jago, kujang guru. Gitu, King. Oke. Jadi Abi ngantuk ya. Jadi yang diakui berarti ya. Yes. Yang diakui kujang tuh ada 7 jenis. Ada 7 jenis. Menurut Abi sendiri nih ya, Ya. yang buat kebanggaan lah dari 7 jenis kujang ini, mana yang menurut Abi berkesan atau yang membuat Abi menarik gitu? Yang mana nih? Ya semuanya pasti kan punya porsi sendiri, Iya, punya keunikan sendiri gitu kan karena yang pakainya juga beda-beda kan. Iya, Pasti benar-benar. bentuknya juga beda, ragam bentuknya juga beda-beda gitu. Pasti punya keunikan sendiri lah. Bagus semua gitu. Jadi nggak pilih satu-satu gitu. Nggak. Yang paling Abi pengen, wah gue lebih suka yang ini gitu. Enggak gitu ya. Takut Akur ya. ya. Adil berarti ya. Kalau saya suka salah satu nanti yang satu enggak. Ngerti iri. Suka, iya, iri. Jangan-jangan Abi, wah. Kalau masalah iri-iri begini, waduh. Apa Ping? Bisa ini Abi ya. Enggak jelas anjing. Ngumpetin mulu nih Abi. Fuck lah. Sebenarnya Abi itu punya ilmu kanuragan. Untuk waduk anjing. Cuman yang namanya orang yang punya kanuragan itu pasti dia betul-betul berada. Oke. Nah, ya, jangan percaya seperti itulah. Oke, benar, tapi benar juga jangan percaya. Percaya mah ke Allah, kalau Gusti Allah. Anjing. Dengitkeun tah. Oke, pesan dari Abi untuk anak-anak muda yang sepantaran kita gitu, yang banyak sekali pantaran muda sekarang tuh lebih banyak main game gitu, nggak peduli akan budaya, akan sejarah gitu, akan peninggalan-peninggalan yang bener-bener unik kayak kujang ini kan gitu kan, sebuah senjata yang seninya tuh wah gitu, bagus gitu kan. Menurut Abi gimana nih pesannya nih, pesan moral? Ya seharusnya kan Bener gak sih pesan moral? enggak sih. Enggak, maksudnya Cuma biasa-biasa aja lah. biasa-biasa, pokoknya pesan ya lah. Biasa-biasa aja, jangan didengerin lah ini mah. Intinya WhatsApp anggota muda, Ya. WhatsApp generasi bangsa. Enggak sih bangsa. Ayo. Pastinya kan kalau umur sekarang segede kita ini kan harusnya kita lebih bangga sama kekayaan yang kita miliki lah, termasuk kujang ini gitu. Apapun bentuknya, mau kesenian atau barang yang khas Indonesia gitu ya. Soalnya itu merupakan jati diri kita gitu. Jangan sampai hal-hal tersebut hilang dari kita gitu. Nanti sederhananya kita nggak ngerti dari mana kita berasal gitu kan, ya harus tahu lah semuanya gitu aja sih King. Oke, ya siap. jangan kebanyakan makan budaya luar. Bener kayak Di zaman seperti ini gitu ya nggak harus seperti itu. Yang penting
ilmunya kita tahu, si guru-guru itu ilmunya tahu, para muridnya tahu, orang-orang sekitar kita tahu bahwa kesannya kita punya kekayaan ini loh. Nanti kalau misalkan kita nggak tahu, diem-diem aja nih, tiba-tiba nanti diklaim sama asing, kita marah-marah lagi gitu kan. Benar. Yang penting kita tahu aja bahwa ini tuh milik kita gitu, milik masyarakat Indonesia. Jadi harus banggalah dengan apa ya namanya peninggalan atau kepunyaan kita sendiri gitu. Jadi nggak harus dipakai, implementasinya banyak sekarang kan, bisa dibikin plakat, bisa dibikin benar, merchandise yang lain gitu kan. Tinggal Lebih datang di Katulampa, Jalan Parung Banteng nomor 120 gitu. Sok mari kesini aja. ke sini aja. Mau main juga nggak apa-apa, paling nanti Ya. ujung-ujungnya tahu diri sendiri biar Ya tahu diri beli sendiri, gitu. beli gitu. Pokoknya intinya kujang itu jangan sampai kalian tuh cuman tahu satu kujang namanya kujang. Nah itu dia. Banyak banget orang termasuk gua ya, gua taunya kujang ya itu kujang itu. Padahal banyak jenisnya. Padahal banyak jenisnya. Ada buat apa namanya penerpa ya tadi ya, guru, terus intinya pejabat lah gitu. Ya pejabat. Pejabat-pejabat bentuknya kayak gimana gitu. Mungkin sekian dari saya ya. Wassalamualaikum. Oh, tunggu dulu Bi. Yes. Kita adakan giveaway. Anjing. Giveaway dulu dong. Anjing. Ulah kujang anjing udah di Enggak tenang. Ini giveaway yang menurut gua mahal. Ya, so. Jadi pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar atau komentar Emang ini mau di mana, di YouTube? YouTube dong. Oh, oke. Kalau enggak ya komentar di YouTube orang lain nggak apa-apa. Oh, Respect gua ya. Iya. Pokoknya jenis kujang yang dipakai sama Prabu Siliwangi. Oh, Jadi giveaway-nya itu kalau misalnya benar nanti bakal dapat satu paket ceban nasi padang. Pokoknya itu sangat bermanfaat nih. iya. Lagi Jarang-jarang banget. jarang banget kan Pakai ceban gitu. nasi Masih padang orang pakai lagi. ceban. Gak tahu kan pakai apa? Daun singkong. Daun singkong. Jarang-jarang kan makan daun singkong. Udah gitu dagingnya gitu yang besar segede-gede Ya, besar tahu kan cincang ini gajinya doang. Iya pokoknya itu menurut gua karena menurut gua itu mahal karena memang gua nggak punya duit buat sampai Itu. ya. Itu pun kalau misalnya beruntung ya kalau nggak beruntung ya Penting mah niat lo nya. pentingnya oke Wi tutup Wi sekarang Wi kita tidur lagi aja. Yes, siap. Oke kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan budaya kita karena itu adalah warisan leluhur kita. Oke, bye bye. Bye. Bye bye.